Ini kayak apa ya, kayak perpisahan juga ya, Iya, karena kan benar. kebetulan kita akan penyelenggaraan yang ke-6 nih, besok tanggal, ini udah jalan pendaftaran ya, nah besok tanggal 26 itu kita mulai tes tertulis seperti itu ya. Testimoni nih dari Duta tahun 2019 seperti apa? Selama mengikuti Duta dulu aja deh. Untuk Salam Pramuka. Jumpa lagi bersama kita Dewan Kerja Cabang Karanganyar. Gimana nih kabar kalian semua? Semoga kalian tetap sehat dan tetap produktif ya, meskipun sedang berada di musim pandemi seperti ini. Nah, saat ini di wilayah kita, khususnya di Kabupaten Karanganyar, tingkat penyebaran COVID-19 masih terpantau tinggi. Di sisi lain, pemerintah telah menetapkan kebijakan new normal. Itu artinya, masyarakat Indonesia kembali diperbolehkan untuk beraktivitas dengan tetap mentaati protokol kesehatan yang berlaku. Nah, setelah sekian lama kita tidak berkegiatan bersama, di momen kali ini kita akan memulai untuk berdinamika dalam kegiatan pemilihan Duta Pramuka Kabupaten Karanganyar tahun 2020 nih. Nah, di video kali ini khususnya kita akan ngobrol dan mengupas tuntas tentang kegiatan pemilihan Duta Pramuka bersama dengan juara 1 Duta Pramuka Kabupaten Karanganyar tahun 2019. Nah, di sini kita udah bersama Kak Pratama Restu dan Kak Pinky. Gimana nih kabarnya Kak Pratama Restu dan Kak Pinky? Ini panggilnya Kak Restu aja ya? Iya. Ya, alhamdulillah saya dan sekeluarga selama masa pandemi kali ini masih diberikan kesehatan untuk melakukan kegiatan-kegiatan seperti biasanya. Untuk yang saya lakukan di rumah itu saya mengikuti kegiatan daring yang diselenggarakan oleh sekolah. Jadi pembelajaran yang seharusnya bertatap muka itu diganti melalui media online. Jadi tidak hanya kegiatan pramuka saja yang dibatasi, tetapi kegiatan kepramukaan kita juga mungkin sedikit dibatasi juga. Jadi kita yang biasanya harus berkumpul-kumpul seperti itu, tetapi karena saat ini sedang berada di masa pandemi, dengan berat hati memang ini untuk kebaikan kita bersama memang harus melalui sistem yang lain, maksudnya tidak bertatap muka secara langsung. Kalau Kak Pinky sendiri mungkin bisa diceritakan juga tentang kegiatannya sehari-hari seperti apa selama pandemi. Ya, terima kasih. Jadi kegiatan selama pandemi ini untuk di rumah alhamdulillah sudah bisa berjalan seperti biasanya. Dan untuk kegiatan bersekolah karena saya masih di tingkat pendidikan SMA, untuk pembelajaran kami juga melalui media online atau secara daring. Dan untuk kegiatan pramuka, baik dari pangkalan atau unit pramuka sendiri juga sudah bisa berjalan dengan baik, juga melalui media online atau secara daring. Baik, nanti kita akan bahas ya kegiatan Duta itu seperti apa, kemudian kegiatannya meliputi apa aja, nanti akan kita bahas. Tetapi sebelum melangkah ke kegiatannya, mungkin kita bisa mengenal atau mengetahui terlebih dahulu sebenarnya Duta Pramuka itu apa sih. Nah, ini mungkin dari Kak Restu atau Kak Pinky bisa menjelaskan. Ya, kalau menurut saya pribadi, Duta Pramuka itu adalah seseorang yang mampu menjadi representasi pramuka, penegak, pandega di Kabupaten Karanganyar. Jadi seorang pramuka itu mempunyai suatu cerminan lah, gitu. Jadi tolak ukur ataupun istilahnya ikon dari pramuka Kabupaten Karanganyar, kayak gitu. Baik, representasi, kemudian cerminan, icon seperti itu. Mungkin dari Kak Pinky bisa menjelaskan lebih lanjut representasi itu seperti apa? Mungkin teman-teman masih banyak yang bertanya-tanya seperti itu. Ya, baik. Jadi kami duta yaitu sebagai representasi pramuka di Kabupaten Karanganyar. Arti representasi sendiri yaitu mewakili atau sebagai perwakilan. Maka kami sebagai duta pramuka menjadi perwakilan pramuka yang ada di Kabupaten Karanganyar. Jadi orang-orang memandang duta atau kami itu sudah bisa menilai bagaimana sih pramuka di Kabupaten Karanganyar itu, seperti itu. Baik, jadi citra dari seorang duta ini sangat mempengaruhi gambaran dari kepramukaan atau pandangan masyarakat. Ya, pandangan masyarakat tentang pramuka di Kabupaten Karanganyar. Seperti itu ya kalau lebih. Nah, bener banget apa yang dijelaskan oleh Kak Restu dan Kak Pinky tadi. Mungkin kalau boleh saya simpulkan sedikit, seorang duta itu adalah role model atau ikon dari
seorang pramuka itu sendiri di wilayah Kabupaten Karanganyar khususnya gitu. Terus setelah menjelaskan tentang apa itu duta, mungkin saya mau menjelaskan sedikit ya sebagai Dewan Kerja Cabang Karanganyar. Sebenarnya unit duta itu apa sih? Karena kan kalau kita ngomongin duta pasti nggak bisa lepas nih dari yang namanya unit duta. Jadi teman-teman, unit duta ini sendiri adalah seperti paguyuban atau organisasi yang mewadahi teman-teman yang kemudian terpilih menjadi duta ini. Jadi nanti di dalam unit duta ini, teman-teman duta tidak hanya setelah kegiatan itu menang kemudian mendapatkan hadiah dan lain-lain, tidak. Jadi setelah itu memang ada tindak lanjutnya. Kemudian teman-teman duta ini melakukan proker apa saja, kemudian perannya untuk memajukan gerakan pramuka di Kabupaten Karanganyar itu seperti apa, itu nanti diwadahi oleh unit duta pramuka itu sendiri, gitu ya Kak ya? Baik, selanjutnya mungkin kita bisa ngobrol tentang kegiatan-kegiatan dari duta pramuka itu sendiri seperti apa. Mungkin dari Kak Pinky bisa dijelaskan kegiatan dari unit duta itu seperti apa? Baik, jadi kegiatan dari unit duta pramuka sendiri di Kabupaten Karanganyar tak lepas dari keindukan di kuartir cabang gerakan pramuka Kabupaten Karanganyar. Jadi di unit duta ini kami masih menginduk kepada Dewan Kerja Cabang Kabupaten Karanganyar. Jadi untuk kegiatan-kegiatannya kami pasti selalu bekerja sama atau membantu terlaksananya kegiatan bersama dengan Dewan Kerja Karanganyar. Baik. Mungkin dari Kak Restu mau nambahin, karena kan di unit duta itu sendiri punya proker-proker teman-teman. Jadi duta ini tidak hanya membantu pelaksanaan kegiatan di tingkat kuartir cabang, tetapi mereka memang secara mandiri itu melakukan kegiatan-kegiatan. Nah, mungkin dari Kak Restu bisa dijelaskan kegiatan atau proker-prokernya duta pramuka seperti apa? Ya, untuk duta pramuka sendiri memiliki satu proker, yaitu kita berbagi pengalaman kepada adik-adik penggalang khususnya di Kabupaten Karanganyar. Jadi kita mengunjungi ke sekolah-sekolah penggalang Kabupaten Karanganyar, kita berbagi pengalaman, berbagi istilahnya, berbagi materi yang kita punya dan kita dapatkan melalui istilahnya perjalanan hidup kita. Itu kita jelaskan kepada adik-adik untuk memotivasi mereka agar mereka tetap mencintai pramuka dan tetap lanjut menjadi penegak ataupun pandega kayak gitu. Jadi lebih ke kaderisasi seperti itu ya. Baik. Mungkin teman-teman juga bertanya-tanya, sebenarnya kalau di unit duta itu apakah mendapatkan pembinaan seperti itu? Iya. Kalau mungkin saya bisa atau diberikan kesempatan untuk menjawab ya, di unit duta itu sendiri dari Dewan Kerja Cabang Karanganyar kita memang beberapa kali menyelenggarakan kegiatan yang sifatnya pembekalan seperti itu ya Kak. Dan pembekalannya itu juga bidangnya banyak, seperti mungkin salah satunya public speaking seperti itu, kepribadian seperti itu. Jadi kalau ikut duta teman-teman itu tidak hanya apa ya, menjalankan hobinya saja. Kalau pramuka apa ya nyebutnya? Bukan hobi ya, tapi lebih ke minat. Iya, minat, benar. Tidak menjalankan kegiatan yang dia sukai juga, tetapi juga bisa melatih atau improve kemampuan diri seperti itu. Nah, tadi kan mungkin dari Kak Restu dan Kak Pinky sudah menjelaskan kegiatan dari duta secara umum itu seperti apa. Nah, karena kan sekarang di kepengurusan tahun 2019 nih khususnya, kan kita sedang di masa pandemi seperti itu ya Kak. Pasti kan tidak bisa dipungkiri, pasti kegiatan yang sudah direncanakan pasti harus dengan terpaksa diubah atau mungkin dibatalkan. Mungkin bisa ceritakan sedikit selama masa pandemi ini duta apakah ya udah diem aja di rumah atau memang ada kegiatan lain seperti itu? Ya, tentunya kita sebagai duta pramuka nggak mungkin kita cuma diem di rumah waktu masa pandemi kali ini. Pasti kita berpikiran apa sih yang bisa kita lakukan sebagai duta untuk membantu mencegah penyebaran corona semakin luas kayak gitu. Jadi kemarin kita bekerja sama dengan Dewan Kerja Cabang, kita membagikan masker, terus hand sanitizer dan sabun itu ke masyarakat agar mereka lebih menaati protokol kesehatan gitu. Baik. Mungkin dari Kak Pinky mau menambahkan? Iya. Jadi selain kegiatan-kegiatan seperti itu, sebenarnya kan kami dari unit duta sendiri
biasanya melakukan kegiatan itu yang mengedukatif untuk terjun kepada pangkalan atau yang lainnya seperti sosialisasi secara langsung. Akan tetapi pada pandemi seperti ini, kami dari unit duta sendiri itu melakukan kegiatannya juga secara daring. Jadi sosialisasi melalui Instagram duta ataupun Instagram Dewan Kerja Cabang, dan juga kami melakukan pertemuan-pertemuan juga melalui media daring. Ya, mungkin bisa kalau teman-teman duta kan menyebarkan konten-konten edukatif seperti itu melalui Instagram duta. Mungkin bisa dipromosikan Instagram duta itu apa sih? Mungkin kalau Instagramnya Dewan Kerja Cabang Karanganyar teman-teman udah banyak yang tahu ya. Tapi kalau Instagram duta sendiri itu apa? Coba mungkin bisa dipromosikan. Ya, baik. Jadi untuk teman-teman semuanya silahkan ikuti Instagram yaitu @duta_pramuka_karanganyar, yang dimana di dalamnya itu terdapat apa sih kegiatan duta dan apa sih duta itu. Jadi di situ kami akan mengulas lengkap tentang duta pramuka sendiri yang ada di Kabupaten Karanganyar. Baik, mungkin setelah teman-teman membaca ulasan-ulasan dari di Instagram teman-teman duta, kalau kurang jelas mungkin bisa kita perjelas melalui video ini, seperti itu ya Kak ya. Nah, kemudian lanjut ke pertanyaan klasik, cuman ini banyak juga ditanyakan. Kalau masuk ke unit duta itu masa pengabdiannya itu berapa sih? Apakah 1 tahun, apakah 5 tahun, ataukah seumur hidup seperti itu? Mungkin bisa dijelaskan. Ya, untuk masa bakti duta sendiri itu cuma 1 tahun. Tapi kita sebagai seorang duta pramuka nggak cuma istilahnya mensukseskan kegiatan pramuka dalam masa jabatan tersebut. Jadi kita walaupun nanti udah purna atau kita udah mendapatkan pengganti duta pramuka tahun 2020, nanti insya Allah kita dari rekan-rekan duta pramuka Kabupaten Karanganyar tahun 2019 akan terus membantu mensukseskan kegiatan pramuka yang ada di Kabupaten Karanganyar. Baik, jadi karena kan tahun ini pemilihan duta itu menginjak yang ke-6 kalinya, 6 kali penyelenggaraan. Jadi biarpun masa baktinya itu 1 tahun, tetapi mungkin teman-teman duta yang tahun 2018 atau 2017 itu tetap ikut memberikan kontribusi seperti itu ya. Baik, setelah mengetahui tentang seluk-beluk unit, mungkin kita bisa balik ke personal seorang duta nih. Mungkin banyak teman-teman di luar sana yang kepikiran masuk duta pramuka, tapi banyak ketakutan-ketakutan di dalam dirinya, seperti kayak mungkin susah nggak sih jadi duta, atau mungkin sibuk nggak sih jadi duta, karena kan seorang duta itu di tingkat Menegak Pandega itu kan kebanyakan mungkin masih pelajar atau mungkin mahasiswa seperti itu ya. Jadi apakah rutinitasnya menjadi seorang duta ini akan mengganggu kewajibannya seperti itu? Nah, dari mungkin Kak Pinky bisa menjelaskan nih suka dukanya selama menjadi duta ini seperti apa gitu. Tapi kalau menurut saya kok jadi duta nggak mungkin ada dukanya gitu ya. Mungkin ya, kan saya belum pernah menjalani role seorang duta. Nah, mungkin dari Kak Pinky bisa menjelaskan nih suka dukanya jadi seorang duta itu seperti apa? Ya, terima kasih. Jadi menurut saya kesan atau pesan suka saya menjadi duta pramuka itu, yang pertama setelah terpilih itu rasanya sangat senang dan bangga dalam diri sendiri, karena sebuah hobi atau kesukaan saya menjadi seorang pramuka itu bisa berlanjut ke jenjang menjadi duta pramuka ini. Baik. Mungkin kalau jadi duta itu bisa memberikan kontribusi yang lebih gitu ya Kak ya. Iya, daripada mungkin kalau cuma di pangkalan kan kontribusi kita ya hanya terbatas di lingkup pangkalan saja. Tapi kalau mungkin jadi duta bisa memperluas lingkupnya seperti itu ya Kak. Benar sekali, Kak. Saya pengen dengar dari Kak Restu nih, dari sudut pandang duta tapi yang laki-laki. Iya. Mungkin kalau punya cewek apakah terganggu, ataukah sekarang lagi single jadi ya udahlah seperti itu? Ya, untuk soal hubungan tadi ya saya masih single lah istilahnya. Oke, masih single ya teman-teman. Ya, cari yang menghargai istilahnya kesibukan saya kayak gitu. Terus untuk soal suka duka tadi, menurut saya kalau duka dari menjadi seorang duta pramuka itu kita pasti akan menghadapi masa-masa sulit di mana kita harus pintar-pintar dalam membagi waktu, seperti waktu di sekolah, waktu duta pramuka, terus sama waktu belajar kita. Jadi kita harus istilahnya pintar-pintar lah dalam mengatur 3 hal tersebut agar kita bisa menjadi seorang duta, akan tapi tetap mengikuti pelajaran yang diberikan oleh sekolah kayak gitu. Baik, jadi
bisa berkembang di luar sekolah, tapi secara akademik juga tidak tertinggal seperti itu ya Kak ya. Jadi sejauh ini gimana nih? Kalau Kak Restu kan tadi menyebutkan susahnya memanajemen waktu seperti itu. Berarti gimana? Kalau so far atau selama ini masih bisa terhandle atau ternyata duta sibuk banget sampai aku nggak bisa ngehandle atau seperti apa? Kalau selama ini sih menurut saya itu masih wajar-wajar aja lah. Jadi kegiatan yang dilakukan oleh Dewan Kerja Cabang itu masih bisa kita ikuti, tapi pelajaran di sekolah khususnya saya sendiri itu tidak tertinggal. Jadi saya sendiri masih bisa mengikuti pelajaran yang diberikan oleh guru-guru saya. Jadi karena kebanyakan anggota teman-teman unit Duta Pramuka ini memang masih pelajar seperti itu ya Kak Pinky. Jadi ya untuk kegiatan-kegiatannya otomatis akan menyesuaikan dengan aktivitas orang pelajar, begitu ya? Iya. Baik. Jadi jangan khawatir buat teman-teman yang mungkin pengen ikut duta tapi khawatir nanti kalau seandainya menang masuk unit gimana nih, takut nggak bisa aktif dan lain-lain. Jangan khawatir karena pasti akan disesuaikan. Iya, sekali. Baik. Terus ini last but not least ya. Ini kayak apa ya? Kayak perpisahan juga ya. Karena kan kebetulan kita akan penyelenggaraan yang ke-6 nih besok tanggal ini udah jalan pendaftaran ya. Nah, besok tanggal 26 itu kita mulai tes tertulis seperti itu ya. Testimoni nih dari duta tahun 2019 seperti apa? Selama minggu di duta dulu aja deh. Untuk menjadi duta ya asalkan kita menjalankan dengan senang, pasti juga senang kan karena kita udah suka dulu dengan kegiatan pramuka. Dan untuk testimoni selama menjadi duta ya asik saja, pokoknya semua asal dijalankan dengan hati yang senang, pasti kegiatan akan berjalan dengan baik dan baik. Dan menyenangkan juga Iya, ya, benar sekali. Tidak hanya memberikan impact ke orang lain, tapi juga memberikan impact kepada diri sendiri. Iya, dan bahkan manfaatnya itu juga ke diri sendiri karena bisa bertemu dengan siapapun dan orang-orang baru, bahkan pejabat tinggi dan yang lainnya. Jadi bisa memperluas relasi ya. Iya, benar sekali. Baik, dari Kak Restu nih, testimoninya seperti apa? Kalau dari saya sendiri emang menjadi duta itu adalah impian saya waktu sejak saya masih duduk di bangku SMP. Jadi saya termotivasi dari kakak-kakak kelas saya yang sudah menjadi duta pramuka, dan saya alhamdulillah di tahun 2019 kali ini diberikan kesempatan untuk menjadi duta pramuka. Jadi itu menjadi suatu istilahnya momen terindah di dalam hidup saya karena saya mampu mewujudkan mimpi saya yang sebelumnya saya dipandang remeh oleh orang-orang dikarenakan orang-orang itu memandang saya itu seorang yang pendek kayak gitu ya. Kemudian ini bisa menjadi momen pembuktian juga Iya. kan? Iya, Kalau ternyata seorang Restu ini sudah berkembang seperti itu ya. Jadi buat teman-teman yang mempunyai kekurangan itu jangan takut, jangan ragu. Kalian harus mencari kelebihan yang kalian miliki dan membuktikan kepada orang-orang yang meremehkan kalian. Gitu. Baik, tapi hal yang terpenting dari sebuah pembuktian itu bukan untuk membuktikan kepada orang lain ya, Iya. lebih ke bagaimana kita itu bisa berkembang Prosesnya ya, ya. bisa melewati masa-masa tersebut, kemudian mencapai suatu titik di mana kita tuh nggak seperti yang kalian omongin loh, Iya. kayak gitu kan. Terima kasih buat Kak Pinky dan Kak Restu yang sudah berkenan untuk berbagi tentang apa sih itu unit Duta Pramuka. Harapannya nih, meskipun di masa pandemi ya, biarpun udah new normal juga, tapi kita tetap harus produktif dan juga progresif. Apalagi ini Kak Pinky dan Kak Restu sekarang udah lulus SMA ya? Atau belum? Baru naik ke kelas. Oh, baru naik ke kelas 3, baik. Jadi masih ada banyak waktu untuk terus berkegiatan, mengembangkan diri meskipun sedang ada di masa pandemi seperti ini. Seperti itu ya Kak. Buat teman-teman, terima kasih yang udah nonton videonya. Jangan lupa ditunggu video-video selanjutnya karena selanjutnya kita nggak akan cuma bahas tentang Duta Pramuka aja. Banyak banget topik-topik yang udah kita siapin buat teman-teman. Pokoknya tetap tunggu video-videonya di IG @DKC Karanganyar, Instagram @DKC Karanganyar, dan di official YouTube @DKC Karanganyar juga ya.
Baik, terima kasih buat teman-teman yang udah menyaksikan video ini. Saya khususnya mohon maaf apabila sepanjang video ini mungkin ada salah kata seperti itu. Sekian teman-teman, stay healthy and stay produktif. Salam